Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Sistem Pakar. Kali ini akan dibahas mengenai konsep dasar atau dalam bentuk pengenalan dari jaringan syaraf tiruan atau istilah lainnya adalah Artificial Neural Network. Adapun yang akan dibahas adalah pertama mengenai konsep dasar jaringan syaraf tiruan beserta atributnya, dan yang kedua adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network adalah berupa teknik pengolahan informasi yang terinspirasi berdasarkan cara kerja sistem syaraf biologis pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Jadi, karakteristik utama dari algoritma ANN atau jaringan syaraf tiruan adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk setiap aplikasi. Sehingga neural network ini terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi yang disebut sebagai neuron yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah problem tertentu. Contohnya, problem berkaitan pengklasifikasian atau prediksi. Contohnya misalnya, pengklasifikasian jenis awan. Apakah itu awan sirus, alto, kemudian cumulus. Ini menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk mengklasifikasikan jenis awan bisa dilakukan. Nah, algoritma yang memetakan data masukan pada input layer menuju target pada output layer melalui neuron-neuron pada hidden layer inilah yang dikatakan sebagai algoritma jaringan syaraf tiruan. Jadi, pada jaringan syaraf tiruan, data input diberi fungsi pembobotan tertentu yang sebelumnya telah diinisialisasi secara random atau acak yang dikirimkan menuju ke neuron pada hidden layer. Kemudian, pada hidden layer atau lapisan tersembunyi, data akan diproses menggunakan fungsi aktivasi tertentu. Nanti akan dijelaskan mengenai berbagai jenis macam fungsi aktivasi yang biasanya digunakan pada merancang jaringan syaraf tiruan. Kemudian, data hasil olahan dari hidden layer akan dihubungkan oleh sebuah fungsi pembobotan yang lainnya menuju neuron pada output layer. Setelah itu, hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan data target sehingga diperoleh tingkat kesalahan atau error tertentu. Nah, jika error yang diperolehnya itu lebih kecil daripada error yang sebelumnya telah ditetapkan atau disebut sebagai target error, maka proses iterasinya akan berhenti. Namun, jika error atau tingkat kesalahannya masih lebih besar daripada error yang ditetapkan sebelumnya atau target error, maka dilakukan proses iterasi kembali dengan melakukan pembaharuan fungsi pembobotannya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai arsitektur jaringan syaraf tiruan. Banyak sekali jenisnya. Di sini ada 3 saja yang banyak orang gunakan, yaitu perceptron, backpropagation, dan learning vector quantization. Kita lihat satu. Perceptron adalah bentuk jaringan syaraf yang paling sederhana. Digunakan untuk mengklasifikasikan satu tipe pola tertentu saja. Nah, dalam jaringan syaraf dengan satu layer akan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang tertentu atau yang disebut threshold. Ini adalah contoh arsitektur dari perceptron untuk single perceptron. Jadi, input layer diberikan pembobotan dengan nilai ambang threshold tertentu, kemudian dihasilkan output layer. Berikut adalah arsitektur perceptron network yang digunakan. Jadi input dan outputnya memiliki
fungsi pembobotan yang berbeda-beda. Arsitektur lainnya dari jaringan syaraf tiruan yang banyak digunakan adalah backpropagation. Jadi, algoritma dengan output yang diharapkannya telah diketahui sebelumnya. Digunakan juga oleh perceptron dengan multilayer untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada hidden layer. Menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobot yang dalam arah mundur, istilahnya backward, untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju dilakukan, atau istilahnya adalah forward propagation, harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat ya, ini adalah contoh arsitektur dari JST backpropagation, yaitu input layer, kemudian dihubungkan dengan hidden layer untuk menghasilkan output layer. Kemudian dibandingkan dengan data target outputannya. Proses dari input layer menuju output layer melalui hidden layer dikatakan forward propagation, dan ketika errornya masih ditemui atau masih lebih besar dari error yang sudah ditetapkan sebelumnya, dilakukan proses backpropagation kembali dengan dilakukan proses pembaharuan dari nilai bobotnya di masing-masing layer. Arsitektur jaringan saraf tiruan yang lain adalah learning vector quantization. Jadi, dia berupa metode untuk melakukan learning, pembelajaran pada layer kompetitif, yang outputnya diharapkan telah diketahui sebelumnya. Nah, layer kompetitif ini akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Ini adalah salah satu contoh arsitektur dari learning vector quantization. Jadi, layer input akan masuk ke dalam layer kompetitif dan dia akan mengklasifikasikan vektor-vektor inputnya. Baru setelah itu masuk ke dalam jenis hidden layer biasanya, ataupun langsung dihasilkan layer output. Jadi karakteristiknya adalah dia memiliki layer kompetitif yang berguna untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan vektor-vektor dari input. Nah, sekarang dalam arsitektur jaringan saraf tiruan, yang paling krusial adalah pada fungsi aktivasinya. Nah, beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan syaraf tiruan adalah fungsi step biner, bipolar, linier atau identitas namanya, kemudian fungsi symmetric saturating linear, dan sigmoid. Kita lihat satu per fungsi step biner adalah jaringan dengan layer tunggal atau satu layer yang sering menggunakan fungsi step untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner, nilainya 0 atau 1. Fungsi step biner ini ada dua. Yang pertama adalah kategori atau disebut sebagai hard limit. Bentuknya seperti ini. Fungsi matematisnya seperti ini. Jadi, nilai Y akan bernilai 0 dan 1. Nilai 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0, dan nilainya 1 jika X-nya lebih besar dari 0. Jenis fungsi step biner yang lainnya adalah step biner menggunakan threshold, nilai ambang batas tertentu. Bentuk fungsinya seperti ini. Anda lihat, ada theta. Theta adalah nilai thresholdnya. Jadi fungsinya Y akan bernilai 0 dan 1. 0 jika X-nya kurang dari nilai thresholdnya. Dan 1 jika X-nya lebih besar atau sama dengan dari nilai thresholdnya. Jenis fungsi aktivasi yang kedua yang banyak digunakan dalam merancang sebuah sistem jaringan syaraf tiruan adalah fungsi bipolar.
yaitu fungsi step dengan output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau minus 1. Ada dua, yang pertama jenisnya adalah symmetric hard limit, bentuknya seperti ini, dan fungsi bipolar dengan threshold. Jadi, dia memiliki threshold tertentu, katakanlah theta di sini simbolnya. Kemudian, jenis fungsi aktivasi lainnya adalah fungsi linear atau dikenal dengan fungsi identitas. Memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Atau kalau dalam bentuk grafik ini, nilai Y-nya sama dengan X. Selanjutnya adalah fungsi simetrik saturating linear. Bentuknya seperti ini, ada fungsi saturasinya, jadi pada nilai Y-nya ada kategori nilainya sama dengan 1, untuk X lebih besar sama dengan 1, dan Y-nya minus 1 jika X-nya lebih kecil atau sama dengan minus 1. Di antara keduanya adalah Y sama dengan X, atau kita sebut sebagai fungsi identitas. Yang terakhir adalah fungsi sigmoid, yaitu digunakan biasanya untuk jaringan syaraf yang dilatih atau di-training dengan menggunakan metode backpropagation. Memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat kurvanya berbentuk eksponensial. Nah, dalam perancangan algoritma jaringan syaraf tiruan, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pembagian data, kedua adalah proses training, dan ketiga adalah proses pengujian. Pada bagian pertama, pembagian data, data itu dibagi menjadi 2 jenis data, yaitu data latih atau data training dan data uji. Persentase pembagian data training dan data uji pada umumnya digunakan 50/50, 60/40, 70/30, dan 80/20. Proses kedua adalah proses training. Proses training dilakukan menggunakan sekumpulan data training yang memuat parameter, ciri, atau feature yang digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek lainnya, dikenal sebagai proses pengenalan pola. Kemudian, data training dirambatkan forward atau maju menuju target training melalui desain arsitektur jaringan syaraf tiruan yang sebelumnya telah kita pilih. Sehingga dihasilkan output dari proses training berupa suatu jaringan yang terdiri dari arsitektur beserta bobot-bobot terbaik dari hasil proses pembaruan dari proses training yang dilakukan. Nah, output data tersebut kemudian dibandingkan dengan target training sehingga diperoleh tingkat akurasi proses training. Langkah ketiga adalah proses pengujian. Jadi, dari hasil proses training, kemudian dilakukan pengujian dengan cara data uji itu dirambatkan maju, forward, sehingga diperoleh output data. Output data kemudian dibandingkan dengan target uji, sehingga diperoleh tingkat akurasi proses pengujian. Nah, sekarang akan disampaikan panduan atau guide untuk merancang jaringan syaraf tiruan. Apa saja sih yang harus diperhatikan parameter-parameter untuk merancang jaringan syaraf tiruan? Yang pertama adalah pemilihan arsitektur jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan. Apa itu perseptron, backpropagation, dan yang lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Apa itu berkaitan dengan klasifikasi atau prediksi. Yang kedua adalah menentukan jumlah neuron atau jaringan syarafnya pada input layer, hidden layer, dan output layer. Dan parameter lainnya yang harus diperhatikan adalah berapa jumlah hidden layer yang akan digunakan.
Kemudian fungsi aktivasi pada hidden layer-nya apa yang akan digunakan? Apa sigmoid kalau Anda menggunakan arsitektur backpropagation atau fungsi lainnya untuk arsitektur jaringan syaraf lainnya. Ini akan menentukan outputan atau performa dari jaringan syaraf tiruan yang dirancang. Kemudian, hal yang penting lain adalah memberikan inisialisasi bobot awal. Tentu saja berdasarkan hasil studi literatur atau kajian yang ditetapkan. Kemudian inisialisasi dari nilai target kesalahan atau error goal-nya ditentukan. Mau berapa persen errornya yang masih bisa yang masih bisa ditolerir. Kemudian inisialisasi nilai EPO. Apa itu? Yaitu EPO itu adalah semua dataset atau himpunan data, keseluruhan dataset, melewati satu kali proses forward dan back forward, melewati semua node neural network. Ini pun akan menentukan performa dari perancangan jaringan syaraf tiruan yang dikerjakan. Ini semua akan mempengaruhi hasil atau keluaran dari sistem jaringan syaraf tiruan yang dibuat. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas, karena yang disampaikan pada materi kali ini baru proses atau hanya pengenalan dari jaringan syaraf tiruan. Untuk jaringan syaraf tiruan lebih advance, bisa Anda buka buku yang berkaitan dengan jaringan syaraf tiruan, khususnya berkaitan dengan teknik-teknik pada masing-masing algoritma atau arsitektur jaringan syaraf tiruan. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.